Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ua Gode, penghuni ataupun kepala suku Dapur Harapan Nusantara. Yes. Selamat siang Ua Gode. Sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Aduh, gak fokus. Kudu loba diajar waktu lah yo. Ua Gode, apa kabar? Alhamdulillah cukup sehat dan waras tentunya ya. Oh, iya. Katanya gila. Hampir. Nah, saya pengen tahu nih, di Dapur Harapan Nusantara itu apa Ua Gode? Salah satu tempat ruang kreativitas dan tempat silaturahmi pada umumnya. Untuk di Dapur Harapan sendiri ada apa aja? Banyak di sini mah banyak rupa-rupanya lah. Dari mulai penanaman, edukasi, terusan ada juga yang ngadon niis, ada juga yang ngadon ngeliwat dan makan sebagainya lah. Yang pasti mah dengan silaturahmi dengan baik lah. Jadi Dapur Harapan ini menyajikan sebuah hamparan gunung yang begitu sejuk. Lebih ke serpihan surga kalau ya. Serpihan surga yang memang ibarat anak-anak muda sekarang itu ini hanya pajal kecilnya saja. Pajal kecil surga. Serpihan surga lah ya. Nah, yang membuat Ua Gode memiliki dahan ataupun mengelola dahan sampai hari ini apa? Ada 3B di sini Kang. 3B. Wah, 3B. Pertama, butuh. Terusan kedua, butuh di tadi punya dari 3B na. 3B Pokoknya eta lah. Pokoknya 3B lah. Yang pasti mah ada BBT segala rupa lah. Nah, itu memfilosofikan apa Ua Gode? Butuh bebenah BBT. Jadi kita membutuhkan ruang yang memang sangat terjaga dengan keasliannya. Terusan bebenah pun harus dengan hati yang sangat ikhlas untuk mengerjakan. BBT siapa tahu kita mempunyai jodoh juga di sini. Ruang bersemedi. Siapa tahu jodohnya datang. Karena saya yakin yang namanya jodoh itu datang dengan sendirinya. Tidak dicari berarti? Tidak, saya tidak mencari. Biarkan jodoh yang mencari saya. Belagu banget. Jual mahal banget. Manusia paling belagu yang sudah saya temui. Karena biar miskin asal sombong. Nah, pengangguran berkualitas. Nah, sisi lain dari dahan kegiatannya apa aja, Pak? Ngopi, silaturahmi. Hanya untuk memanfaatkan hasil dari sinkronisme antara otak dan hati. Sehingga ketika sinkron membuahkan satu ide. Kalau misalkan sebagai penulis Akang membuahkan satu goresan pensil yang memang sangat-sangat bermanfaat bagi khalayak umum. Kalau untuk urusan dekorasi membuahkan pemandangan, spot-spot yang memang tidak sama dengan umumnya. Terus di sini juga ada teater Kang ya? Teater ada di sini. Terus pertanian lah, edukasi pertanian, seni, budaya, sharing. Betul. Asal ulah memawa hutang lah orang bisa sanggup mayar gitu. Aduh. Nah, yang uniknya di Dapur Harapan Nusantara ini berbeda dengan ruang-ruang kreatif lainnya. Di sini ada perpaduan antara pertanian dan kesenian. Nah, yang membuat kedua ini bertemu titik apa nih, Ua Gode? Keseriusan dan konsistensi. Tanpa kesenian, pertanian pun begitu adanya. Betul. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kesenian tidak bertani pun
kita mau makan apa men. Betul sekali. Ini mah hanya untuk menyelaraskan bahwa seni bertani tetap menjadi warisan budaya. Kekayaan kita, Kekayaan fondasi negara ya. fondasi negara. Sekarang kan kalau kita tidak menengok tentang pertanian, kita entah ke depan akan memakan apa. Ya kalau memang mampu dan siap, kita kembali kepada sintetis saja kan. Kalau memang siap dengan SDM-nya. Betul. Ya, kalau tidak siap ya maka kita coba untuk bercocok tanam, bertani, karena itu sebagai penopang kelangsungan hidup kita. Kelangsungan hidup bersama ya. Makanya di sini dapur, yang mana dapur itu adalah sumber memasak, sumber makan. Kalau misalkan kata dapur itu banyak artian. Ya, secara singkatnya dapur tetap sebagai hati yang mesti terjaga dan harapan sebagai pola pikir yang memang waras tentunya. Nah, ketika berbicaranya Nusantara itu seluruh anggota tubuh, organ tunggal, organ tubuh, fungsi baik lah. Tapi Nusantara. Saya merespon dapur harapan Nusantara itu memiliki arti dapur itu kan sebagai ya tadi tempat olahan memasak, tempat makanan, harapan sebagai doa kita berharap yang baik itu adalah doa. Benar. Nusantara adalah ya Nusantara Indonesia, yang artinya dapur harapan Nusantara ini adalah olahan yang menjadi doa seluruh masyarakat Indonesia. Ya mudah-mudahan sih harapannya seperti itu. Sebelum beranjak ke situ tetap olah dulu diri sendiri. Betul, olah rasa. Gaji diri. Nah, pengalaman apa Wak selama hari ini konsisten di dunia dapur Nusantara? Lebih banyak saudara tentunya. Lebih banyak saudara. Bertambahnya ilmu. Betul. Menambah wawasan kepada masyarakat pada umumnya, biar melek juga bahwa barang ini tuh bisa jadi ini. Kesenian ini tuh bisa kolaborasinya dengan ini. Wah, kita mah bebas lah yang mau juga explore. Hanya untuk memaksimalkan ide saja. Mantap. Jadi dan mengaplikasikan gitu loh. Betul. Supaya ya dinikmati oleh bersama. Nikmati oleh bersama. Maka di sini tidak ada yang namanya tiket. Betul. Tiket free, gratis, dengan satu catatan, mematuhi peraturan yang memang ada di sini. Peraturannya apa, Pak? Peraturannya yang pertama silaturahmi dengan baik. Silaturahmi dengan baik. Tong culangus. Nah, yang kedua bisa menjaga nama baik pribadinya masing-masing. Terus, apalagi ke tempat gitu loh. Pribadinya pun sudah mulai terjaga, apalagi ke tempat. Akan terjaga juga. Terusan lebih memanfaatkan apa yang Anda lihat menjadi buah pemikiran, buah ide. Oh ternyata begini bisa menjadi apa. Karena dapur sebagai olahan pada umumnya. Apapun yang disajikan di depan tetap dapur yang mengolah. Betul. Apapun yang disajikan. Siapapun tamunya tetap dapur yang menyajikan. Betul sekali. Menarik. Sangat menarik. Dan tanggapan Uwam mengenai hari ini ya, bahwasanya kan anak-anak muda kita Indonesia tentunya dikatakanlah 70% yang emang tergerus dengan kemajuan modernisasi ya, dan mereka tidak menyadari bahwa kebudayaan kita, kekayaan alam kita itu sangat luas itu. Gimana nih? Justru kalau untuk melawan era global pada saat ini tuh saya rasa tidak ada yang siap untuk SDM senusantara ini. Cuma orang-orang kreatif memandang itu sebagai bagaimana caranya menyikapi era global hanya untuk memenuhi atau menyalurkan pada regenerasi, mencari celah saja. Kalau untuk melawan kita nggak mungkin. Betul. Hanya mencari celah di mana kita bisa masuk, di mana kita bisa menetral untuk semuanya pada jam-jam tertentu saja. Betul. Jadi kita harus menyeimbangi juga ya. Menyeimbangi. Dan ada banyak lah, ada banyak cara yang memang harus kita sepakati bahwa modern itu bukan hanya untuk kemajuan zaman, tapi perhatikan juga apakah baik untuk tubuh ini. Nah, betul. Apakah
layak untuk Dikonsumsi. berada Heeh. di Nusantara ini. Sedangkan kita diwariskan dengan budaya. Nah itu kebudayaan yang sangat kental, yang sangat kaya, yang sangat luas. Nah sekarang kan berbicara kebudayaan yang memang masih bukan tidak ada, tapi hanya di beberapa titik tentang gotong royong aja sekarang sudah mulai hilang, mulai terkikis. Gotong royong. Nah filosofi gotong royong itu seperti apa sih? Semua tidak tahu ini arahnya kemana, apapun yang dibicarakan apa, tapi kita hanya untuk kerja bareng, makan bareng, tidak makan pun mesti bareng, dengan satu catatan, kita ikhlas menjalani. Kita ikhlas. Kompak. Lebih ke kompak, belajar aji rasa. Aji rasa ketika aku jadi kamu pun jadi aku. Nah di situ apa ada yang akan kita rasakan. Belajar merasakan menjadi diri orang lain kayak gimana. Maka setelah itu tumbuh, tidak ada yang namanya gontok-gontokan, iri dan itu hilang. Berarti untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa perdamaian itu ya gotong royong adalah kuncinya. Yang pertama itu, yang kedua kuncinya harus dengan hati yang baik, hati yang bersih, dan pola pikir yang memang terjaga dengan kewarasannya. Kalau tidak waras pun kita tidak bisa berpikir dengan cerdas. Betul. Hati tetap panas, pemikiran tetap dingin. Hati tetap panas, pemikiran tetap dingin. Biar ada semangat juang. Karena kalau pikiran kita dingin, hati juga akan terkontrol ya. Terkontrol. Jaga emosi itu di situ. Betul. Nah, untuk Dapur Harapan Nusantara sendiri udah ada orang-orang yang datang ke sini untuk belajar atau gimana gitu, Pak? Sejauh ini alhamdulillah kita mencoba untuk bersinergi dengan siapapun, dengan sekolah manapun yang memang sengaja butuh dan sengaja untuk menimba ilmu. Ya kita belajar bersama lah di sini. Dan alhamdulillah banyak yang memang kunjungan dan membuahkan hasil. Di lingkungannya, Pak ya. Di lingkungan. Jadi hal yang menurut orang lain emang biasa aja atau sederhana mungkin sangat bermanfaat. Menurut kita hal yang kecil bagi kita gitu. Mungkin menurut orang lain itu sangat bermanfaat. Ya? Jadi jangan berkecil hati, berkarya sekecil apapun. Semoga dan harapan saya buat orang lain itu bermanfaat yang sangat besar. Betul sekali. Jangan terjebak karena ada urang mah teu boga duit atuh semua bisa kayak gituan teh bisa. Betul. Sebelum kalian mencoba, dan mencoba, rek iraha nyahona gitu. Cobaan we heula. Coba aja dulu. Siapa tahu mau. Kan gitu. Jalan aja dulu. Siapa tahu ditinggalkan. Nah, ada beberapa sekolah mungkin dari Purwakarta dan luar kota juga, Wak. Ada. Itu ngapain aja, Wak? Kesini apa numpang selfie, apa ikut belajar bertani gitu atau gimana? Banyak sih ya, yang pasti mereka berkunjung karena ini tempat tuh cukup lumayan tanda tanya. Karena kolam renang tidak ada. Betul. Terusan curug pun kita tidak punya. Hanya hamparan ya serpihan surga lah ya. Serpihan surga yang memang orang lain datang ke sini hanya untuk belajar mengenal alam, mengenal sejenis tumbuhan. Jadi banyak regenerasi kita ke bawah yang dimakan banyak, tahu jenis tanaman pun enggak. Betul sekali. Kabayang tuh beberapa tahun ke tukang, lamun memang tidak dikenalkan secara sekarang gitulah ya. Nungtut ti ayeuna rek kumaha. Oh kangkung teh kieu, oh bayam teh kieu. Kenal pakcoy teh kieu. Pakboy teh kieu. Kalau ini pakboy, kalau ini penanam pakcoy. Aduh. Nah, uniknya di Dapur Harapan Nusantara ini juga ada kayak kegiatan-kegiatan lah ya, kayak event-event dari komunitas, organisasi ataupun pagelaran seni lah gitu. Ya kita hanya merespon saja lah. Yang terjadi di Nusantara itu kan banyak jenisnya, banyak aturan main seperti apa. Yang pasti maksimalnya kita di mana laksanakan itu. Maksimalnya kita di mana laksanakan itu. Karena tempat itu emang ya kalau kita di situ ya manfaatkan diri kamu sendiri. Karena gitu. kalau misalkan berbicaranya seniman tuh hanya bisa menengahi masyarakat ke bawah
dan masyarakat ke atas. Jadi penyambung lidah masyarakat. Penyambung lidah masyarakat bisa, terusan bisa memanfaatkan ruang dan waktu. Betul. Menjadi penengah banget seniman. Penengah. Nah, filosofi seniman di tengah itu gimana, Wah? Kayak mungkin masyarakat ke seniman ke birokrasi lah, atau dari atas ke bawah tetap masih ada penyaringan. Ada penyaringan. Yang kira-kira program tidak baik, kenapa mesti disalurkan ke masyarakat? Betul, dan itu harus seniman yang mengontrol. Seniman yang mengontrol. Harusnya pada umumnya seperti itu. Dan seniman pun sekarang pada umumnya merasa terdampak dan terpapar, tapi tidak buat gue. Nah, kalian teman-teman semua yang nonton, kuncinya kenapa kita tidak terpapar dan kita tidak terdampak? Bersyukur. Tetap apapun bersyukur keadaannya. Betul sekali. Dan hanya di Dapur Harapan Nusantara ini teman-teman bisa narik napas karena bebas polusi dan gitu. Terima kasih Om Dede. Siap Untuk bincang-bincang sore kali ini. Ya, semoga pada pemirsa semuanya yang bermanfaat saja yang diambil, yang tidak bermanfaat buang jauh-jauh. Betul sekali. Ada pesan nggak buat masyarakat Indonesia? Masyarakat pada Indonesia berpikir cerdas, berhati bersih, lakukan apa yang bisa. Oke, lakukan apa yang bisa. Dan salam literasi dari Gode Tamzah mewakili Dapur Harapan Nusantara. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.